Oke, langsung aja kita bahas soal untuk bab 2 ya. Bab 4, bab 4 uji kompetensi 2. Di sini ada soal nomor 3, langsung aja kita bahas. Cahaya digunakan untuk menyinari celah tunggal yang memiliki lebar sebesar 0,22 mm. Nah, ini berarti nilai untuk D-nya. Dan satuannya harus kita ubah ke meter. Caranya adalah dengan dibagi 1000. Sehingga kita dapetin ya, dibagi 1000 boleh, atau juga boleh dikali 10 pangkat minus 3. Jadinya berarti 0,02 dikali 10 pangkat minus 3 meter ya, atau juga bisa menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 5 meter. Ini untuk nilai D. Kemudian jika sudut deviasinya 30, berarti theta ini ya terbentuk gelap keempat. Gelap keempat berarti nilai N nya itu sama dengan 4. Panjang gelombang cahaya yang digunakan berapa? Nah, di sini kita menggunakan persamaan dari D sin theta sama dengan N lambda. Dengan kata lain, lambdanya itu adalah D sin theta dibagi dengan N. Kita tinggal masukin nilai D yang tadi, 2 dikali 10 pangkat minus 5, kemudian sin theta-nya 30 derajat dan dibagi N-nya 4. Nah, nilai dari sin 30 derajat itu adalah setengah atau 0,5. Kemudian ya, 0,5-nya atau setengahnya kita kalikan dengan 2, dapatnya berarti 10 pangkat minus 5 dibagi dengan 4. Nah, ini juga boleh kita tulis dengan 1 dikali 10 pangkat minus 5 kemudian dibagi dengan 4. Nah, 1/4 itu adalah 0,25 ya. 0,25 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian kita ubah nih satuannya ya. Kalau kita lihat di sini, ini diubah menjadi pangkat minus 6. Nah, kalau dia pangkatnya jadi minus 6, kan dia menjadi semakin kecil. Berarti angka yang di sebelah sini harus menjadi lebih besar. Jadinya berarti 0,25 jadi 2,5. Ya, ini kecilnya menjadi 10 pangkat minus 6. Satuannya meter. Nah, lalu kita ubah ke nanometer. Ke nanometer itu berarti dia dikali dengan 10 pangkat 9 ya. Nah, dikali 10 pangkat 9. Berarti ini dapatnya 10 pangkat 3 kan. Nah, berarti dia jadinya 2,5 dikali 10 pangkat 3. Atau dapatnya itu adalah 2500 Newton meter ya. 2,5 dikali dengan 1000. Oke, kita lanjut nomor berapa? Nomor 4. 2 celah disinari cahaya dengan panjang gelombang 650 nanometer. Panjang gelombang berarti lambda. Kamu boleh ubah ke meter, berarti dikali dengan 10 pangkat minus 9 ya. Bisa jadinya 650 dikali 10 pangkat minus 9. Minus 9 ya, aduh gimana. Ininya suka turun-turun dia, oke. Atau juga boleh 6,5. Kalau 6,5 berarti 10 pangkat minus 7 ya. Tapi sama aja sih nilainya. Kemudian apa tuh? Jarak terang ORD2. ORD2 ini berarti dengan terang pusat berarti N ya. N-nya 2. Adalah 5,2. Berarti ini Y. Ubah ke meter ya, 5,2 dikali 100 berarti 520 ya. Atau boleh juga 5,2 dikali 10 pangkat 2 meter gitu. Jika jarak kedua celah sebesar 0,2 mm, berarti ini D-nya itu jadinya 0,02 dikali 10 min 3 ya. Milimeter ke meter.
min 3, yang ini berarti tadi Y itu 5,2 dikali 10 min 2 meter. Oke. Letak layar dengan celah sejauh berapa? Nah, yang ditanyakan berapa nilai dari L-nya. Untuk menghitung L, di sini kita gunakan persamaan dy per L sama dengan n lambda. Atau L-nya itu adalah dy dibagi n lambda. Masukin D-nya 0,02 dikali 10 pangkat minus 3, yang ini tadi ya. Kemudian G-nya juga sama, N-nya 2 dan lambdanya. Di sini kan saya jelasin dulu deh. Tadi kan dia saya tulis 650 dikali 10 pangkat minus 9 ya. Atau boleh juga 6,5 dikali 10 minus 7. Nah, kemudian tinggal dihitung. Di sini saya nggak detail hitungnya. Adik-adik hitung aja nanti yang ini dikali dengan yang ini. Dapatnya berapa? Kemudian ini berapa ya? 2 dikali 52 kan 104. Kalau itu berarti 0,104 kah? 1, 2, 3 mungkin ya, nanti silahkan dicek lagi deh. Ini saya nggak detail nulisnya. 0,104 ini kalau nggak salah ya, dikali 10 pangkat minus 1, yang di bawah ini berarti 6,5 dikali 2 itu 13 dikali 10 pangkat minus 7. Ingat ya adik-adik, yang ini kamu cek dulu benar nggak hasilnya segini. Nanti kalau salah tinggal ganti aja. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kamu bagi yang ini nih. Kamu bagi yang ini hasilnya berapa. Kemudian ntar dikali dengan 10 pangkat 6. Nah, berapa nanti ya. Nah, kalau kita lihat di sini ntar jadinya itu dia 0,8 meter. Nah, karena di sini di optionnya nggak ada satuan meter, adanya sentimeter, berarti tinggal diubah aja sih dari meter ke sentimeter, dikali 100. Dapatnya itu 80 cm. Oke, lanjut nomor 5. Cahaya dengan panjang gelombang 6,8 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Berarti itu adalah nilai dari lambdanya. Digunakan untuk mengamati suatu benda di bawah mikroskop. Jika sudut resolusi minimum dari mikroskop itu adalah 3,4 dikali 10 pangkat minus 5 radian, bukaan lensa objektif memiliki diameter berapa? Nah, ini itu adalah nilai dari theta m-nya. Yang ditanyakan bukaan lensa dari lensa objektif ya. Kita buat D aja deh. D-nya berapa? Nah, untuk menghitung D-nya, di sini kita bisa menggunakan persamaan ini nih. Theta M sama dengan 1,22 dikali lambda per D. Atau D-nya 1,22 dikali lambda dibagi theta M. Nah, tinggal masukin aja nilai dari lambdanya. 6,8 dikali 10 minus 7. Kemudian theta M-nya ini 3,4 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian ini kamu tinggal bagi dulu ya, dibagi berarti 6,8 dibagi 3,4 itu 2. Ini saya tulis detail aja deh ke sini ya jalannya ya. Setelah dari sini ke sini nih. Oke. 1,22 6,8 dibagi 3,4 berarti 2 ya, dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini kamu kali berarti jadinya 2,44 dikali 10 minus 2. Nah,
2,44 dikali 10 pangkat minus 2 itu sama aja dengan ini 0,0244 meter ya. Kemudian kita ubah ke centimeter dikali 100, dapatnya 2,44 gitu. Kita lanjut nomor 6. Dua celah sempit dengan jarak sebesar 0,5 mm, berarti ini nilai D. Kita ubah ya ke meter, jadinya berarti 0,5. Ingat kalau mili dia dikali dengan 10 pangkat minus 3. Ini saya kalau tulisnya agak ke atas suka turun-turun itunya. Udah itu diletakkan 150 cm dari layar. Nah ini berarti nilai dari L. Kita ubah ke meter ya, dibagi 100. Boleh buat 150 dikali 10 minus 2, atau juga boleh ke bawah aja DL nya ya, 1,5 meter. Kemudian celah tersebut disinari cahaya dengan panjang gelombangnya 680 nanometer. Ini berarti lambda ya, panjang gelombang. Kamu ubah ke meter dengan cara dikali 10 pangkat minus 9. Nah, dikali 10 pangkat minus 9 ya. Ini bisa kayak gini, atau boleh diubah jadi 6,8 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Yang ditanyakan apa? Selisih jarak terang kedua dan keempat dari terang pusat. Berarti nilai N-nya itu ada 2. Yang pertama N-nya 2 ya, untuk N1 nya 2. Kemudian N2 nya itu 4. Yang ditanyakan berapa selisih dari nanti apanya nih, jaraknya, berarti Y-nya ya, jarak dari selisih dari Y1 dan Y2 itu berapa, atau dapat dikatakan berapa delta Y-nya, kan selisih ya, perbedaannya berapa. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari delta Y-nya, berarti kita harus hitung dulu nih nilai dari masing-masing Y1 dan Y2-nya. Oke. Di sini untuk menghitung nilai Y, kita ambil dari persamaan ini ya. D per L sama dengan N lambda, atau Y itu adalah N lambda dikali L dibagi dengan D ya, bagi D. Kemudian tinggal masukin aja N nya, berarti N yang 1 yaitu 2, kemudian lambdanya yang udah kita ubah tadi ya, jadinya 6,8 dikali 10 minus 7, L nya 1,5, D nya 0,5 dikali 10 pangkat minus 3. Nah ini adik-adik silakan dihitung aja. Ntar dapatnya adalah 4,08 dikali 10 pangkat minus 3 meter ya. Kemudian diubah ke centimeter, berarti dikali 10 pangkat 2, jadinya 4,08 dikali 10 min 1, atau 0,408 cm. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung untuk yang kedua ya, pakai yang ini juga, persamaannya sama, semuanya sama kecuali nilai dari N nya. Kalau Y1 N nya 2, yang Y2 nilainya 4, selebihnya sama nih ya kan. Nah kemudian tinggal hitung aja ya cara yang sama, dapatnya 8,16 dikali 10 pangkat minus 3, diubah ke cm berarti dikali 100, dapatnya adalah 0,816. Nah, untuk mengetahui berapa delta Y atau selisihnya, di sini kita akan menghitung ya delta Y itu dengan persamaan Y2 dikurang Y1. Oke, masukin Y2-nya 0,816, Y1-nya 0,408. Nah, ternyata hasilnya adalah 0,408 cm.
Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Cahaya melewati kisi yang memiliki 1250 garis per sentimeter. Nah, ini berarti nilai dari N. N-nya N kapital ya, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi dia N kecil. Jika sudut deviasi ORD terang kedua, nah kalau dia terang kedua berarti N-nya 2, tapi N kecil. Sebesar 8 derajat. Nah, ini sudut ya, berarti tetanya. Mana tadi? Ini kah? Oke, ini theta. Dimana nilai dari sin 8 derajat itu adalah 0,14. Panjang gelombang cahaya itu berapa? Berarti lambda yang ditanyakan. Nah, untuk menghitung nilai dari lambda, kita akan menggunakan persamaan d sin theta sama dengan n kecil ya, n lambda. Nah, nanti lambdanya berarti jadinya d sin theta d sin theta per n. Nah, di sini kita sudah punya nilai theta dan nilai sin theta ya, sin theta dan nilai n-nya. Tapi kita belum punya nih nilai dari d. Artinya kita harus hitung dulu nilai d-nya. Nah, di sini kita gunakanlah persamaan D sama dengan 1 per N, yaitu 1 dibagi dengan 1250. Kita dapetin hasilnya 8 dikali 10 pangkat minus 4. Kemudian, tinggal masukin ke persamaan yang tadi. Masukin nilai D-nya, ya. Kemudian sin tetanya berarti sin 8 dibagi 2, sin 8-nya ganti dengan 0,14. Lalu kamu tinggal hitung aja, ini 8 dibagi 2 berarti dapatnya saya jabarin ke sini ya. Nah, ini kamu bagi dulu, 8 dibagi 2 berarti 4. Jadinya 4 dikali 10 minus 4 dikali dengan 0,4. 14 ya, sorry. 4 dikali 0,14 berarti 0,56 dikali 10 min 4 cm. Kemudian kita ubah ke meter. Berarti ubah ke nano, ke nano ya ini ya. Ya ke meter dulu aja deh. Berarti 10 min 2 ya. Dapatnya boleh 0,56 dikali 10 minus 6 atau boleh seperti ini 5,6 dikali 10 minus 7 sama aja. Kemudian diubah ke nanometer berarti dikali 10 pangkat minus 9. Nah, ini jadinya 0,56 dikali bukan minus ya, sorry plus ini plus 9 berarti dikali 10 pangkat 3 nanometer gitu. Nah, 0,56 dikali 10 pangkat 3 itu sama aja dengan 560 nanometer. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 8. Percobaan kisi difraksi menggunakan kisi 500 garis per sentimeter ya. Berarti itu N-nya. Jarak layar dengan kisi sejauh 1,5 meter sehingga ORD terang kedua terbentuk pada jarak Y. Cara yang dilakukan supaya terbentuk jarak 2Y pada ORD terang kedua adalah berarti ini dia ada 2 buah situasi ya. Berarti kita gini aja deh. Ini kita buat N1 aja. N1 nya 500 garis per sentimeter. Kemudian yang ini kan jarak layar itu lambangnya L, berarti ini L1. Kemudian ORD terang kedua berarti ini N tetap ya,
karena dia sama-sama order terang kedua, berarti nggak pakai N1 N2, langsung aja ini sampai dengan 2. Kemudian sehingga orde terang kedua terbentuk pada jarak Y. Berarti ini Y1 sama dengan Y. Cara yang dilakukan supaya terbentuk jarak 2Y. Berarti Y2 nya sama dengan 2Y. Nah, cara yang dilakukan itu gimana ya supaya nanti Y nya itu menjadi 2Y. Nah, cara yang pertama adalah layar digeser menjauhi kisi menjadi 2L. Nah, untuk menjawab pernyataan yang pertama ini, kita harus kembali ke persamaan yang ini, yang awal tadi, yang dy per L sama dengan N lambda. Nah, kemudian kita lihat bagaimana hubungan antara si Y ini ya dengan L-nya. Kenapa harus dengan L? Karena di option yang A ini layar digeser menjauhi kisi menjadi 2L. Kita berbicara L, ya kan? Makanya harus Y dengan L. Nah, kita coba jabarin persamaannya dulu ya. Ini kan dy per L sama dengan N lambda. Berarti dy-nya itu adalah N lambda dikali dengan L. Nah, kita lihat di sini Y dan L itu dia berbanding lurus. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwasanya Y itu sebanding ya dengan L. Nah, sehingga kita dapetin persamaannya jadi seperti ini. Y1 per Y2 sama dengan L1 per L2. Kita masukin Y1-nya Y, Y2-nya 2Y. Kemudian L1-nya L, L2 yang dicari. Nah, kemudian Y dengan Y-nya kita coret, lalu tinggal kali silang aja. L2 dikali 1 berarti L2, kemudian dikali aja yang ini ya, dapatnya 2L. Nah, berarti yang benar itu adalah yang A ya, karena jaraknya digeser menjadi 2L gitu. Oh, ini untuk yang B. Kalau untuk yang B ini caranya sama aja sih. Kita lihat ya hubungan antara Y dengan lambda. Nah, kenapa lambda? Karena bukan yang B ini. Ini yang D dengan E, sorry ya. Ini yang D dengan E. Karena dia berbicara lambda. Ini kan panjang gelombang nih. Kalau yang panjang gelombang berarti tinggal lihat aja hubungan antara si Y-nya dengan panjang gelombang atau lambda. Ternyata juga sebanding. Berarti ya udah jadi kayak gini persamaannya. Y1 per Y2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Tinggal masukin Y1-nya Y, Y2-nya 2Y, lambda 1-nya tetap ya lambda aja, lambda 2-nya yang ditanya coret-coret, dapatlah lambda 2-nya 2 lambda gitu. Oke, sekian dulu pembahasan untuk uji kompetensi 2. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.